Oke, nah perumusan masalah. Ya, dalam merumuskan masalah ini core-nya ya, core dari penelitian gitu ya, hulunya penelitian, perumusan masalah. Masalah itu apa sih? Masalah ini adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Jadi yang diharapkan seperti apa, yang terjadi ini seperti apa. Berarti di situ ada kesenjangan, di situ berarti ada masalah gitu ya. Nah, rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data gitu ya. Masalah penelitian ditulis dalam kalimat pernyataan ya, bukan kalimat pertanyaan ya. Kalimat pernyataan dan sedangkan pertanyaan penelitian dinyatakan dalam kalimat tanya gitu ya. Nah, masalah penelitian ditulis dalam kalimat pernyataan ya, dan sedangkan pertanyaan penelitian dinyatakan dalam kalimat tanya. Oke, dan nanti, akan lebih, paham jika teman-teman melihat contoh ya. Nanti setelah video ini akan saya upload contoh dari sebuah latar belakang, nanti teman-teman silahkan identifikasi ya, bagian mana latar belakang, bagian mana perumusan masalahnya gitu ya, gitu. Nah, mmm setiap rumusan masalah, penelitian harus didasarkan pada masalah. Iya, harus ada masalahnya dulu, kemudian merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu adalah ini, masalah penelitian ditulis dalam kalimat pernyataan ya, gitu. Oke, nah masalah itu bisa muncul ya, karena adanya kesangsian atau ada pertanyaan terhadap suatu hal atau fenomena misalnya. Ya, peneliti harus dapat memilih masalah bagi penelitiannya dan merumuskannya untuk memperoleh jawaban terhadap masalah tersebut. Jadi peneliti itu harus paham dulu ya, masalahnya apa. Kemudian peneliti mampu merumuskan masalahnya. Ya, merumuskan masalah tadi ya. Beda ya, bedanya masalah dengan perumusan masalah. Nah, makanya perumusan masalah ini adalah hulu dari penelitian. Jadi langkah awal yang penting di dalam penelitian. Jadi harus bisa mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian merumuskan masalahnya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya tahu gitu ya, masalah atau, bagaimana bisa, dari mana saja gitu ya sumber-sumber permasalahan dalam penelitian. Ini bisa pertama bersumber dari kehidupan sehari-hari atau kita melihat sebuah gap, fenomena atau fenomena gap gitu ya. Misalnya, kita melihat adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan misalnya gitu ya. Ini adalah fenomena gap. Atau misalnya terdapat penyimpangan antar rencana dan kenyataan. Misalnya teman-teman merencanakan sebuah, reaktor pengolahan limbah gitu ya, pas saat merencanakan harusnya jadinya seperti ini nih, tapi ternyata kenyataannya seperti ini. Nah, itu kan berarti ada gap gitu ya. Maka di situ bisa, permasalahan bisa dijadikan masalah kemudian dirumuskan masalahnya. Atau, dari hasil pengaduan misalnya, dari pengaduan di masyarakat misalnya, "Oh kok sampah di apa, kok pengolahan sampah ini kok nggak di apa namanya, misalnya di TPST Piyongan kok ini kok apa, overload," gitu ya, atau, kok tidak berujung gitu ya penyelesaiannya. Nah, ini kan bisa juga ya, bisa, ada pengaduan kemudian menjadi, masalah. Atau adanya, ya, adanya persaingan misalnya ya, heeh, gitu. Kemudian bisa juga, bersumber pada buku atau penelitian sebelumnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai research gap, ya, research gap. Jadi, ada perbedaan hasil penelitian. Jadi nanti bisa dijelaskan mengapa berbeda. Nah, ini bisa dijadikan sebagai masalah. Atau adanya konsep hubungan yang belum jelas. Misalnya menjelaskan, alur dan logika ya, logical thinking dari sebuah fenomena gitu ya. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai masalah. Atau adanya keterbatasan penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya itu, belum meneliti terkait, variabel X misalnya. Nah, ini bisa dikembangkan ke penelitian, selanjutnya. Nah, ini bisa jadi, sebuah masalah. Jadi tadi ya, fenomena gap atau research gap. Oke, nah, kalau itu adalah research gap, maka tunjukkan adanya kontradiksi hasil penelitian sebelumnya atau,
ketidakjelasan konsep pada penelitian sebelumnya, gitu ya. Sehingga, eee, maka, kemudian mendorong dilakukan penelitian ini dan penelitian ini menjadi penting. Nah, itu yang tadi harus di-stage, dinyatakan di latar belakang masalah. Kemudian fenomena gap. Nah, kalau misalnya dari fenomena gap ya, tunjukkan masalah yang ada pada objek yang akan diteliti. Gitu ya, seperti itu. Masalah penelitian. Nah, untuk, ini ya, untuk, bisa merumuskan masalah masalah penelitian, maka ini ya, dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut. Melakukan eksplorasi literatur. Jadi banyak-banyak cari literatur gitu ya, ya dicari teori-teorinya, dicari perkembangannya gitu ya, banyak baca intinya banyak baca. Atau bisa juga menghadiri seminar-seminar pertemuan ilmiah ya, seperti, ya konferensi, seminar-seminar pertemuan ilmiah, atau mengunjungi pusat-pusat studi atau pusat-pusat penelitian, gitu ya. Ya intinya banyak baca, banyak diskusi, banyak, mengeksplor, banyak main ya. Tapi mainnya ke sini ya, ke misalnya seminar, pertemuan ilmiah, pusat-pusat penelitian, bukan ke mall ya, seperti Oke. Nah, dalam, merumuskan masalah dan memecahkannya, ini ada 4 ini ya, 4 fenomena ya. Ada yang dalam merumuskan masalah atau masalahnya itu sudah benar, pemecahannya juga benar. Tapi ada yang masalahnya itu sudah benar, tapi pemecahannya salah. Nah, ini bisa jadi dalam, mendesain penelitian ini ada hal yang, belum betul, tidak tepat gitu ya. Atau juga ada fenomena masalahnya tuh sebenarnya masalahnya salah, tetapi pemecahannya benar. Sebenarnya masalahnya, tidak tepat gitu ya, tetapi karena pemecahan yang benar, maka ini, bisa diselesaikan. Tapi ada juga yang, dari awal tuh merumuskan masalahnya itu sudah salah gitu ya, sehingga sampai, hilirnya nanti pemecahan masalahnya pun tidak jelas gitu ya. Oke. Jadi, ciri-ciri permasalahan yang baik adalah bermanfaat, dapat dilaksanakan ya, dapat dilaksanakan itu artinya ada, kemampuan teori dari peneliti, peneliti bisa mendapatkan teori-teorinya, kemudian waktu yang tersedia, ada tenaga dan ada dana yang, digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian adanya faktor pendukung. Jadi ada data-data ya. Jadi kalau misalnya ada, melanjutkan penelitian sebelumnya, jadi ada data-data pendukung dari peneliti sebelumnya gitu ya. Atau ada fakta-fakta atau teori-teori atau gagasan-gagasan yang sudah ada gitu ya, yang akan mendukung permasalahan tersebut. Dan juga ada tersedianya izin dari pihak berwenang. Baik. Nah, terkadang beberapa kesalahan yang terjadi dalam, memilih permasalahan penelitian gitu ya, permasalahan penelitian tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Artinya, tadi tidak tajam dalam merumuskan masalah. Permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, baik dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, dan dana. Nah, ini, konteksnya adalah, peneliti itu sebaiknya melakukan penelitian sesuai dengan bidangnya ya. Jadi orang-orang peneliti di bidang teknik lingkungan ya meneliti masalah-masalah di bidang teknik lingkungan, tidak meneliti masalah-masalah hukum seperti itu ya, tidak meneliti masalah-masalah yang terkait di bidang, agama misalnya atau di bidang budaya misalnya, gitu ya. Budaya yang sifatnya untuk humaniora ya. Tapi kalau budaya yang dikaitkan dengan lingkungan itu masih bisa nyambung ya, gitu. Jadi, ya permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada, gitu. Ya misalnya tadi faktor-faktor atau teori-teori atau gagasan-gagasannya tidak ada, belum ada gitu ya. Jadi tidak bisa dipecahkan. Ya, kesalahan yang sering terjadi dalam perumusan masalah, tidak ada intisari permasalahan, langsung pertanyaan penelitiannya. Tadi, akibat dari merumuskan masalah yang tidak tepat. Rumusan masalah itu bukan merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Intinya, ya rumusan masalah ini kan ini ya, hanya pernyataan tadi ya, pernyataan
dari, masalah, pernyataan dari masalah. Pertanyaan penelitian menggunakan kalimat yang sulit indikatornya. Nah, sebenarnya konteksnya adalah ketiga ini tuh intinya perumusan masalahnya tidak tajam atau tidak jelas. Kadang yang, loose di situ ya, kadang teman-teman ketika masih, praktek menyusun proposal kadang loose di, perumusan masalah. Nah, nanti kita, belajar bareng-bareng ya, merumuskan masalah yang, baik.